berkunjung ke pesantren, nyampe sono cuma 2 hari, ngedengar santri lagi ngapalin jurumnya. Kata si santri, al kalamu utawi kalam huwa iku tawi kalam al lafzu iku lafaz al murakabu kang den susunaken al mufidu tur kang maedahaken bilwani kelawan panajane wong Arab. 2 hari dia di situ di pesantren lagi main, bukan lagi nyantren. Pulang ke rumah, tiap ketemu teman saya juga belajar kan di rumahnya. Masya Allah, padahal cuma lagi main. Nah, ya kita nggak ada apa-apanya dibandingkan kiainya. Jangankan dengan kiainya, dengan santrinya pun kita mah nggak ada apa-apa. Apalagi dengan ulama-ulama ahli sufi, apalagi dengan Imam Zunnun al-Misri. Kemudian wawarang, kita juga nggak ada apa-apanya dengan kehati-hatian yang dilakukan oleh Imam Zunnun al-Misri. Kita ini belum bisa ternyata bersifat waro. Sikap kita, perilaku kita, ini mohon maaf ya. Kalau kita jujur sebenarnya nih, kalau kita jujur ternyata ucapan dan perilaku kita ini tidak menunjukkan kepada adanya kehati-hatian, adanya kewaspadaan dari perkara-perkara yang syubhat dan perkara-perkara yang haram. Kan kita mau begitu. Dari ucapan asal jabluk, gitu kan, ngomong asal betus, ngomong asal keluar. Dari segi mata kita umbar mata kita itu, nggak boleh melihat yang demplon-demplon, melotot nih. Bagian melihat Al-Quran baru setengah menit udah peyeh tuh mata, tahu peyeh. Ya udah bohlamnya mau mati. Nah, berarti dari pandangan saja kita belum hati. Mempergunakan nikmat kaki pun kita nggak hati-hati. Ya maaf kata. Ya, ternyata kita lebih sering melangkah kepada tempat-tempat yang di tempat itu ada potensi kita berbuat maksiat. Kan kita mau begitu. Berarti nggak waro. Nah, makanya kita harus jujur aja, modelan kita begini nih ya belum bisa ternyata waro. Ucapan nggak bisa waro, pandangan nggak bisa waro, pandangan nggak bisa waro, makanan pun asal masuk kita. Dalam bergaul juga kita nih tidak pintar dalam bergaul, sehingga kita nih setiap dalam pergaulan sering bergaul pada pergaulan yang berpotensi kita lupa kepada Allah dan syariat Islam. Nah, kita begitu. Padahal sebenarnya kalau sudah salah kawan, salah pergaulan, potensi kita berbuat maksiat itu besar. Besar ya. Misalkan kita nongkrong dengan kawan nih, yang kawan ini punya sifatnya nggak baik, ngajaknya begadang dulu. Ya, itu kan berpotensi sebenarnya. Walaupun tidak melakukan maksiat, kadang-kadang hanya sebatas begadang, tapi tetap saja kan membuang-buang waktu. Yang harusnya kapan kita tuh pergunakan malam itu, ya, dipergunakan untuk istirahat, tidur. Yang tidur itu tentunya diniatkan, ditujukan untuk supaya kita nanti bangun agar semangat, badannya fresh ketika melakukan sholat tahajud dan dilangsungkan untuk menunaikan sholat subuh. Ning ayo aja begadang ngobrol, udah gitu topik obrolannya ngomongin perempuan, yang perempuan tersebut kagak ada demen-demennya. Ya Allah ya Robi, mungkin begitu. Emang gitu Neng. Ya kita potensinya begitu. Nah, makanya modelan buat kita ini agar potensi melakukan kemaksiatan, potensi menyia-nyiakan waktu yang bermanfaat, maka di situ caranya adalah
Itu bergaullah dengan orang yang baik. Atau ketika kita nih sedang sendiri, jangan cari-cari teman ngobrol yang akan membuat kita lupa kepada Allah. Caranya bagaimana? Mendingan tidur. Gitu. Karena tidur itu bisa menjadi penyebab seseorang terhindar daripada maksiat. Jadi bagi kita sebenarnya nih, yang kecenderungannya lebih demen berbuat maksiat, sebaiknya mendingan cepat-cepat tidur. Gitu, mendingan cepat tidur. Waduh, kata Bang Otip, saya kan dagang. Itu ada pengecualian. Repot urusannya. Kalau Bang Otip ikut tidur juga, waduh, ntar saya pengen mie gratis, repot urusannya. Ya, salah. Kita nih sebenarnya, aduh, ya. Jadi jujur-jujuran kita tuh ternyata tidak waro. Bahkan saking tidak waronya dari segi ucapan pun kagak nanggung-nanggung kita mah. Yang taufik obrolan kita, yang kita cemooh dalam obrolan kita justru kadang para kiai dan para ulama. Tuh kadang-kadang, ya Allah ya Rabbi, kita sudah. Kemudian wahalan juga unggul dalam perilakunya, tingkah lakunya, perjalanannya itu unggul dalam artian perbuatan beliau selalu perbuatan yang positif dan bermanfaat tentunya. Wa adaban, dan unggul dari apanya? Adaban, dari tata keramanya. Masya Allah. Itu Imam Abil Fail bin Nun al-Misri, ya. Nah, jadi ini oleh Syekh Nawawi, ini tokoh ulama sufi yang bernama Abil Fail bin Nun al-Misri. Ini dituliskan, dihikayatkan di kitab beliau, Kitab Nasul Ibad, karena memang ketika kita ingin menjadi orang yang solih, ya harus niru terhadap orang yang solih. Gitu. Siapa yang nyuruhnya? Allah. Allah yang nyuruh kita jadi orang solih, dan Allah pun menyuruh kita menjadi orang yang solih itu harus niru terhadap orang yang solih. Mana faktanya? Lihat tuh dalam surat Al-Fatihah. Ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi di situ ihdinas siratal mustaqim itu memang firman Allah yang sudah ditujukan ke kita nih. Jadi akhirnya kita yang mengungkap kepada Allah dalam bentuk permohonan. Ihdinas siratal mustaqim itu di situ ihdi adalah permohonan kita kepada Allah agar Allah senantiasa menjadikan kita selalu berada dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah senantiasa kita berada pada agama Islam. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, maksudnya adalah agama Islam. Di situ menggunakan apa namanya? Jadi Islam tuh diserupakan bagaikan jalan yang lurus, kayak gitu. Kenapa? Karena titik persamanya sama-sama akan menyampaikan kepada yang dimaksud, gitu. Itu jalan yang lurus. Jadi nanti syubiha dinul haq bisiratil mustaqim bijami annakullan musidun ilal maksud abijami annakullan sababun lil wusul ilal maksud dzukira al musyabbah bih wa hudifa al musyabbah wa su'ira lafzu dalu ala al musyabbah bihi lil musyabbah ala sabil majaz bil isti'arati, ya, dan seterusnya. Ya, kayak gitu. Itu siratal mustaqim, jalan yang lurus, maksudnya agama Nah, kenapa diserupakan dengan jalan lurus? Karena sama-sama bisa menyampaikan kepada tujuan. Nah, yang kemudian sifat siratal mustaqim itu nanti ada ayat lanjutannya, alladzi siratal ladzina an'amta alaihim. Nah,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal mustaqim itu adalah sirat jalan alladzina orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu taala. Konteks di sini kalau kita lihat tafsirannya adalah jalannya para nabi. Kalau Nabi Muhammad kemudian punya sahabat, sahabat punya murid tabi'in, terus tabi'ut tabi'in, terus ulama. Yang konteksnya buat kita adalah meniru para ulama. Karena ulama itulah orang-orang yang mengerti bagaimana menjadi orang yang sholih. Berarti ketika kita ingin menjadi orang sholih berarti harus meniru orang sholih. Karena di sini alladzina tadi. Jadi niru orang yang sholih itu. Nah, ya. Jadi kalau kita ingin jadi orang sholih harus meniru orang sholih. Ketika seseorang ingin bisa meniru orang yang sholih berarti di sini dia pergaulannya harus bergaul dengan orang-orang yang selalu dekat dengan ulama. Gitu, seperti itu, ya. Nah, Masya Allah. Jadi kalau pengen sholih harus meniru orang-orang yang sholih. Itulah sebabnya kenapa nanti di kitab-kitab tasawuf itu selalu menyebutkan para ulama ahli sufi, kemudian menyebutkan guru-gurunya. Nah, di kita ini banyak ulama-ulama yang sholih, ya. Bahkan sekarang makan media tuh di medsos, ya seperti Gus Bahar, Masya Allah ilmu. Kita mah jangan karena ilmunya sama tidurnya aja nggak bisa nyamain ya. Ya modelan kita tidur 4 jam tambah 2 jam 6 jam, bangun ngopi tidur lagi aja. Ya kan modelan kita begitu. Nah, ya jangankan dengan ilmunya, jangankan dengan waronya tuh sama Gus Bah, dengan tidurnya aja si kita tidak bisa meniru Gus Bah. Itu salah satu ulama daripada para ulama-ulama yang ada di negara kita. Ya. Kemudian niat dalam